Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita akan membaca dari Injil Markus bab 12 dengan judul perikop Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang kebangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya itu, "You are really mistaken." Lebih ke kamu benar-benar salah paham, salah mengerti ya, bukan sesat dalam arti ya sesat, orang sesat itu salah mengerti ya, tidak salah juga ya. Artinya ya sesat ya salah paham. Kamu benar-benar salah paham, kamu benar-benar sesatnya. Ya, jadi lucu ya, ada sampai 7 orang yang perempuan ini misalnya kawin dengan 1 orang, mati tidak punya anak, sampai ke 7 ya, ternyata ada sampai 7 bersaudara laki semua ya. Mereka semua mengawini perempuan ini misalnya, lalu mereka semua mati tidak punya anak ya. Mungkin perempuan ini yang mandul ya, mungkin ya, nggak tahu saya. Ini cuma cerita untuk menjelaskan ya tentang orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan ya. Ini kan hanya untuk sebagai cerita. Mereka tidak percaya kebangkitan. Nah, sebab kalau bangkit nanti, siapa yang menjadi suaminya perempuan ini? Misalnya kan sebab Yesus mengatakan kebangkitan kan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Sementara orang Saduki tidak percaya. Nah, nanti kalau bangkit, siapa yang menjadi suaminya? Nah, kamu sesat, kata Yesus ya. Justru kamu karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab pada hari kebangkitan orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Jadi berbagilah Anda teman, rekan yang tidak punya istri atau tidak punya suami, yang jomblo seumur hidup, mungkin sampai mati nanti, semoga Anda semoga bisa ketemu jodoh lah ya. Ya, tapi kalau tidak ketemu jodoh pun jangan khawatir. Sebab apa? Sebab di dunia nanti itu, di kerajaan Allah, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, hidup seperti malaikat ya. Jadi tidak ada istilah, "Wah, mana istriku? Oh, kamu ya ketemu istriku, masih sama-sama di surga." Tapi kalau yang 7 orang beristrikan, mosok diklaim lagi sebagai istri? Ya enggak lah. Ya, di sana tidak ada lagi hak milik, tidak ada lagi akte perkawinan ya.
Tidak ada lagi kartu keluarga, kakak. Ini istri saya, itu anak-anak saya, tidak ada lagi. Tidak lagi klaim eksklusif seperti itu. Semua orang hidup dan semua orang saling mengasihi. Semua kita adalah anak-anak Tuhan. Itu yang menjadi intinya. Tidak ada lagi kawin mengawinkan ya. Kalau ada beberapa saudara kita yang menganggap nanti kita akan ketemu dengan bidadari ya, kawin dengan berapa 70 atau berapa puluh bidadari. Wah, jadi hidupnya hanya yang dipikirkan hanya kawin mengawin ya, pikiran tetap urusan kawin dan mawin ya. Ya ternyata tidak kawin dan tidak dikawinkan. Makanya Yesus tidak kawin juga. Sebab Yesus adalah dari sana, dari surga ya. Menunjukkan bahwa Tuhan tidak kawin. Ya benar ya, Yesus tidak kawin karena Yesus adalah Tuhan ya. Jadi orang-orang Saduki ini dikatakan Yesus, kamu benar-benar sesat, kamu salah paham ya. Jadi di dunia sana kita hidup seperti malaikat, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi kita harus fokus pada hidup individu di sana. Artinya kita tetap mengasihi semua di sana, mengasihi penghuni surga, tetapi kita tidak memiliki hak eksklusif terhadap seseorang, tidak memiliki hak memiliki seseorang. Ini istri saya, itu anak saya. Tidak lagi seperti itu. Kita hidup saling mengasihi, saling memiliki ya. Tidak ada hak eksklusif. Bagi saudara yang mendapatkan inspirasi dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi rekan yang ingin mendukung channel Satu Perikop Alkitab, bisa dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol like. Khususnya bagi saudara yang belum subscribe, kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.